warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para guru, para sesepuh dan tokoh masyarakat, bil khusus DKM, pengurus DKM Masjid Al-Ihsan, Ustaz Haji Danang Kurnia Wahab, segenap aparatur pemerintahan yang berkenan hadir, hadirin hamba Allah yang dimuliakan. Waktu saya dihubungi oleh Ustaz Nanang di tulisan agenda saya jam 10.30, saya harus sudah naik dan selesai jam 11. Tiba-tiba istri saya bilang bukan 10.30, 10.15 menit. Wah, bagus kalau begitu. Rupanya karena tadi banyak persiapan membuat nasi kebuli, agak ngaret sedikit, tapi insya Allah yang penting husnul khotimah. Segala sesuatu yang penting akhirnya. Kalau rencananya mulai dari jam 10.15 sampai jam 11, walaupun mulainya jam 10 kurang 5 menit, tetap selesai jam 11. Karena kalau kebulinya adem kan nggak enak. Saya sudah janji sama Ustadz tadi, mohon maaf karena saya tidak bisa ikut di sini, jadi saya tidak bisa ikut makan nasi kebuli. Selamat menikmati, dan saya hanya pesan dibungkusin aja satu lah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Rasulullah pernah ditanya, ini mungkin terlalu kencang nggak suaranya? Sedang segini ya. Wahai Rasulullah, mengapa engkau pada setiap hari Senin puasa? Beliau menjawab, fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Makanya aku puasa pada setiap hari Senin, sebab pada hari Senin aku dilahirkan, dan pada hari Senin pula untuk pertama kali Al-Quran diturunkan. Hadis ini sahih di dalam riwayat Muslim. Tidak usah basa-basi. Teks hadis menyebutkan fihi wulidtu, hari Senin itu maulidku. Bukan setahun sekali, tapi tiap minggu sekali beliau mengadakan peringatan maulid. Jadi kalau ada yang mengatakan peringatan maulid itu bid'ah, bahaya, sebab menyebut Nabi ahli bid'ah. Maulid itu sunnah Rasul berdasarkan hadis tadi. Yang kedua, kata Nabi, wa fihi unzila alayya, karena pada hari Senin itu Al-Quran diturunkan. Berarti dua peringatan Nabi tiap minggu. Satu peringatan maulid Nabi, yang kedua peringatan nuzulul Quran. Lu kok ada yang tidak mau peringatan? Lain masalah. Sering saya katakan, peringatan itu khusus bagi orang-orang yang punya ingatan. Mohon diingat ini. Jadi kalau Masjid Al-Ihsan siang ini mengadakan peringatan, berarti semua yang datang ini masih punya ingatan.
Loh, kalau ada orang yang anti peringatan gimana? Tidak usah ditanggapi, harap maklum, orang itu mungkin sudah hilang. Itu aja. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Gitu aja kok repot. Semua yang kita lakukan dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi itu adalah ikut Nabi. Ini adalah cermin kegembiraan kita. Siapa manusia pertama gembira dengan kelahiran Nabi? Abu Lahab. Abu Lahab dilapori sama Suwaibah al-Aslamiyah. Suwaibah ini adalah budaknya, budak beliannya Abu Lahab. Abdullah bininya udah lahiran. Lanang apa wadon? Lanang, ganteng lagi. Begitu dicek, kan memang berita harus cross check. Jangan percayaan, jangan-jangan hoak lagi. Dicek bener, ganteng banget, bersinar mukanya, tapi bukan pakai minyak goreng, muling banget. Saking gembiranya Abu Lahab, mana hari ini kamu merdeka, boleh pulang ke rumahmu, bukan lagi budak belian, pulang. Abu Lahab tidak beriman sampai matinya, bahkan merupakan musuh berotan Rasulullah. Tapi Nabi mengatakan setiap hari Senin siksanya diskon. Setiap hari Senin diringankan siksanya. Kenapa? Gara-gara gembira melihat Nabi lahir. Abu Lahab. Makanya kadang-kadang saya mikir, dibandingkan orang yang anti maulid, kayaknya masih mendingan lu yang ngomong. Al-Imam Syamsuddin Ad-Dimashqi mengatakan, "Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bi thabbat yadahu fil jahim muhallada ata annahu yawm al-isnani daiman yukhaffamu anhu lis-sururi bi Ahmad fama dhannu bil 'abd alladhi kana 'umruhu bi Ahmad masruran ma mata muwahhida." Jika orang kafir yang sudah dicela dengan ayat tabat yada kekal di dalam neraka jahim, ada informasi dari Nabi bahwa setiap hari Senin diringankan siksanya karena gembira dengan kelahiran Nabi. Famadhannu bi 'abdin ladzi kana 'umruhu bi Ahmad masrur wa mata muwahhida. Dugaan apa yang akan kita sampaikan kepada orang yang sepanjang umurnya bergembira dengan Muhammad dan dia bertauhid kepada Allah, mati dalam keadaan bertauhid. Orang kafir Abu Lahab saja diringankan siksanya, bagaimana pula orang yang beriman gembira dengan maulid Nabi. Mudah-mudahan yang datang siang ini semua termasuk diantara yang gembira dengan kelahiran Nabi, sehingga bukan cuma diringankan siksanya oleh Allah, tapi Allah bebaskan kita semua dari api neraka. Allahumma Ini suaranya kurang jelas karena terlalu ngiung ya, enggak ya? Wes tak jauhin dikit gini ya. Hamba Allah yang dimuliakan, bahwa caranya berbeda-beda itu kan cara, tapi tujuannya sama. Ada orang yang mengadakan peringatan Maulid Nabi dengan mengadakan musabaqah tilawatil Quran, silahkan. Itu mah cara, tujuannya sama. Ada yang mengadakan peringatan Maulid Nabi dengan cara sunatan massal, silahkan. Itu mah cara, tujuannya sama.
Ada yang mengadakan peringatan Maulid Nabi dengan manjat pohon pinang sendirian, silahkan tuh orang stres kali. Ada yang mengadakan peringatan Maulid Nabi dengan cara memandikan keris kayak di Jogja, silahkan, itu mah cara, tujuannya sama. Ada yang usil keris saja dimandiin, ya orang kagak bisa mandi sendiri. Hamba yang dimuliakan. Ini apa lagi nih? Ya, Afwan pakai ini aja suara. Hah? Halo, satu. Oh yang ini ya? Taruh Halo, jelek? Bagusan ini ya? Lu mah kasih yang jelek mulu. Dan dia pakai yang ini, gue nyongono. Hamba Allah yang dimuliakan, Nabi Muhammad itu makhluk yang paling viral namanya, yang paling banyak subscribe-nya, paling banyak like-nya, dan hidup beliau mulai dari badannya, perilakunya, akhlaknya, ibadahnya paling banyak komennya. Sejak kapan? Sejak Nabi Adam melakukan pelanggaran di dalam surga. Selain membaca Rabbana dzalamna anfusana, Adam dan Hawa sempat baca doa, lihat tulisan La ilaha Muhammadur ini ada nama ngerendeng ini. Ini kalau ngerendeng begini biasanya saling mencintai, ini gue sebut nih orang nih. Lalu Adam berdoa, Allahumma bihaqqi Muhammadin lima ghafartali, ya Allah dengan hak Muhammad kiranya kau ampunkan kesalahanku. Tawasul dengan Nabi Muhammad. Allah bertanya, ya Adam kaifa arafta Muhammadan wa lam makhluqhu? Wahai Adam, bagaimana engkau kenal dengan Muhammad sedangkan aku belum menciptakannya? Ya Rabbi, innaka lamma khalaqtani rafa'tu ra'si faraitu maktuban 'ala qawa'imil 'arsy la ilaha Muhammadur Rasulullah faratu annaka lam tudib isman min asma'i khalqika illa lahu habbul khalqi ilaik. Ya Allah, ketika engkau telah selesai menciptakan aku akan cepatmu dan kupandang di tiang pancang aras ada satu nama bergandengan dengan namamu, yaitu nama Muhammad dalam suatu kalimat yang indah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, Muhammad utusan Allah. Aku yakin ya Allah, kau tidak akan membiarkan ada satu nama bergandengan dengan namamu, kecuali pasti nama itu nama makhluk yang paling kau cintai. Allah berfirman, sodaqta ya Adam, benar kamu Adam, innahu lahumul khalqi ilayya wa innahu la akhrul anbiya'i min dzurriyyatika falaula hum khalaqtuka. Engkau benar Adam, Muhammad adalah makhluk yang paling aku cintai, dia nabi terakhir di antara anak cucumu yang kalau bukan karena dia aku tidak menciptakan kamu. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu Adam dan Hawa ketika melakukan pelanggaran minta ampun kepada Allah, caranya istighfar dan tawasul. Setan juga bikin salah tapi tidak mau istighfar, tidak mau tawasul. Kenapa? Memang setan itu anti istighfar, anti tawasul. Nah, kita Bani Adam, turunan Adam itu masih melanjutkan sampai hari ini, terutama ibu-ibu hampir tiap pengajian pasti tawasulan walaupun tidak menyadari. Ya Rabbi bil Mustafa huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi ya Rabbi yang hadrohnya siap. Hadrohnya siap. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa
الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بيبي المصطفى tungkang sana mamado ya Rabbi waj'al rujai wal yawmul afisin ladaika waj'al hisab wal yawmul afinin wal tubbi 'abdika fi dawaini inna lahu sabran ma تدعوه الأول ينهزمي صبرا ما تدعوه الأول ينهزمي يا رب ada yang kurang kan? Balik يا واسع الكرم إلا ما مضى ونغلق بصلاة منك دائمة على النبي بمنهل والآل وصابتهم متابعين لهم أهل التقى والنظر والعلم والكرم أهل التقى والنظر والعلم والكرم يا رب يا ربي المصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم Wala Muhammad. Kurang satu tong kurang satu doang. Udah enak. Mungkin belum ada kopinya ya. Iya, Allah udah selesai. Satu. Yang kedua, nama Nabi Muhammad itu jadi password tiket orang masuk Islam. Semua orang kafir yang masuk Islam wajib membayar tiketnya, buka pinnya, klik passwordnya. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna. Ganti saja Rocky Gerung Rasulullah, nggak jadi. Dua. Tiga, biasanya di Masjid Al-Ihsan itu jam 4 pagi ada yang teriak-teriak manggil-manggil, nggak disebut namanya tapi tahu tujuannya. Assalamualaikum ya Imam al-Mujahidin
wassalamu alaik ya man asra bikal muhaimin laylan nilta ma nilta wal anamun ya wa taqaddamta lis-salati fa salla kullu man bis-samaa wa anta al-imam sallallahu alaihi wa ala alika wa ashabika ajma'in. Suara apa? Mulut beduk. Di sini masih ada ya? Masya Allah, Masya Allah. Beduknya ada, tarhimnya enggak. Siapa yang dimaksud dengan imamul mujahidin, pemimpin para pejuang? Siapa yang dimaksud dengan khairul khalqillah, sebaik-baik ciptaan Allah? Siapa yang dimaksud dengan karimal akhlak, manusia yang mulia akhlaknya, yang dipanggil jam 4 pagi? Dia adalah baginda Nabi besar Muhammad. Belum bangun sudah nama Muhammad sudah hidup. Selesai pukul beduk kemudian kita azan. Di dalam azan ada nama Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la hayya 'alas salam. Benar apa salah? Apa yang lewat? Pak RT maju ke depan dicari muazzinnya. Siapa nih? Uji tak lo katanya. Nama RT, lo kemana itu? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekali azan nama Muhammad disebut 2 kali, itu kalau 5 kali sudah 10 kali. Belum ada orok yang lahir diazankan telinganya supaya kalimat pertama yang masuk tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua supaya menyingkir kuntilanak yang akan mengganggunya. Itu belum ada orang yang kesurupan. Orang kesurupan diazankan supaya keluar jin yang mengganggunya. Itu belum ada angin puting beliung. Angin puting beliung itu diazankan supaya ngerem anginnya. Itu belum ada orang pindahan rumah, azankan di kamar-kamarnya supaya minggat jin bebek gumpil kuntilanak ganjarwonya. Itu belum ada orang yang mati diazankan supaya menyingkir setan yang akan mengganggunya dan sadar orang-orang yang akan mengantarnya. Selesai azan kemudian kita baca doa. Allahumma rabba hadhihi da'watin wa salatil ati sayyidana Muhammad. Masuk ibu-ibu. Selesai itu kemudian kita ngambil air wudu. Selesai wudu kita baca doa, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Ini ketahuan kalau orang biasa mah.
Selesai baca doa kemudian masuk ke masjid. Di pintu masjid ada tulisan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Masuk tahiyatul masjid, selesai tahiyatul masjid tidak langsung qomat karena ingat pesan Kanjeng Nabi, idza sami'tumul mu'adzina faqulu misla ma yaqul thumma sallu alayya fa innahu man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha ashra thumma sallu alaihi wasilah fa innaha manzilatun fil jannah la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah wa arju an akuna anahu faman sa'ala liyal wasilah halat lahu syafaati. Jika kamu mendengar seorang muadzin kumandangkan azan, ucapkan seperti yang diucapkannya, setelah itu berselawat kepadaku, karena siapa yang berselawat padaku 1 kali, Allah akan berselawat padanya 10 kali. Lalu mintakan wasilah kepada Allah untuk aku. Wasilah adalah kedudukan paling tinggi hari kiamat yang Allah sediakan hanya untuk 1 orang di antara hamba-hambanya. Aku berharap akulah yang mendapatkannya. Maka siapa yang mintakan wasilah kepada Allah, kelak yaumul kiamat berhak dia mendapatkan syafaatku. Makanya orang-orang apa sih ini namanya? Memang pamulang ini pondok petir. Pamulang terlalu bagus namanya. Makanya orang-orang pondok petir, makanya orang-orang ahlu sunnah wal jamaah, makanya orang-orang NU, makanya orang-orang al-ihsan antara azan dan iqamah membaca sholawat sebab ini perintah Nabi. Sholawat yang mana? Yang ada wasilahnya. Allahumma sholli ya Rabbi Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi bal. Itu sunat hukumnya. Berarti benar orang petir. Apa penangkal petir? Berarti benar orang ahlu sunnah wal jamaah. Benar ahlu sunnah wal jamaah. Berarti benar orang masjid al-ihsan. Benar orang masjid al-ihsan. Berarti tidak salah orang NU. Gak salah NU, yang salah ente. Masuk sholat pakai iqamat, iqamat ada Muhammad, masuk dalam sholat ada Muhammad. 1 kali tahiyat akhir, 5 kali nama Muhammad. Tahiyat awal 2 kali 4 8, 8 tambah 5 kali 5 25 jadi berapa? 25 tambah 8 jadi berapa? Nah salah juga kan ustadznya juga. 8 tambah 25 berapa bu? Itu baru 1 orang yang sholat di Masjid Al-Ihsan itu ada 479 berapa? Sallallahu alaihi Muhammad. Selesai sholat kita wiridan afdhulu dzikri fa'lam annahu la ilaha la ilaha la ilaha illallah Muhammadur kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatillahi wa karami innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima al-fatihah waladdallin. Lalu imamnya Allahumma shalli 'ala sayyidina Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina wa salamun alal mursalin wa eta Muhammad ngikut keneh bae apa kadinya tah. Habis baca doa selesai mau pulang, enggak jadi langsung pulang karena ingat pesan Nabi. Ma jalasa qaumun majlisan summa tafarraqu lam yadhkurullah wa lam yusallu ala nabihim illa kana alaihim tirah yaumil qiyamah in syaa'a 'adzarahum wa in syaa'a ghafara lahum. Tidaklah satu kaum duduk di satu majlis kemudian mereka bubar pulang ke rumah masing-masing sebelum zikir kepada Tuhan mereka dan berselawat kepada Nabi mereka kecuali nanti hari kiamat
pertemuan itu, majlis itu akan menjadi majlis kerugian, penyesalan dan kesedihan. Makanya supaya tidak nangis, tidak sedih, hari kiamat nanti selesai baca doa mau pulang sambil salaman dengan Pak RT, salaman dengan Pak Ustadz, salaman dengan teman-teman jamaah. Saat salaman apa yang dibaca? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Berarti benar orang pondok petir, benar orang pondok petir. Berarti tidak salah orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak salah orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berarti tidak salah orang Al-Ihsan, tidak salah orang Al-Ihsan. Berarti tidak salah orang NU, enggak salah NU, yang salah NU. Jelas sama jelas? Jelas sama jelas? Gitu aja kok. Daripada repot ngopi, cuman kopi liongnya udah adem. Pulang ke rumah, bayinya nangis, cucunya nangis, keong keong. Hah? Cucunya keong keong. Kata bapaknya, tong anak lu kan laki, segera beli kambing 2 ekor, siapkan kembang 7 rupa, baskom yang baru, air yang bening, minyak wangi yang harum, gunting yang tajam, karembong mu anyar kene, sok beli batik dari Solo tak, gendong bocahnya, diundang Pak RT-nya, undang ustaznya, undang teman-teman jamaahnya, digendong tuh bocah, digunting rambut kepalanya. Apa yang kita baca? Baca rawi. Apa yang dibacanya? Ya Nabi salam alaika ya Habib. Ashraqal badru alaina fakhtafat minnul budur mithla husnik ma ra'ayna qattu ya wajha sururi. Allah ya Rasul salam ya Habib salam. Saya dengar Ustadz Nanang, orang pondok petir mah masih mempertahankan baca rawi, betul ya? Di semua kegiatan baca rawi. Punya orok baca rawi, sunatan baca rawi, kawinan baca, maulid baca, Isra Miraj baca, pindah rumah ke baca. Karena kita jago, kita kan jago rawi. Jakarta, Bogor, Sallallahu Muhammad, Sallallahu Muhammad. Bahkan di dalam keadaan apa saja kita selalu bawa-bawa kanjeng Nabi, bawa-bawa nama Muhammad. Untuk apa? Tawasulan keberkahan dengan namanya. Datang corona, baca sholawat, nurut aturan pemerintah, manut fatwa ulama, jangan lupa berdoa sambil baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammadin tibbil qulubi wa afiyatil
الأبصار وعلى beres corona, tahu-tahu sudah mau pilpres lagi, berantem lagi. Tenang, orang Islam yang cinta Nabi akan dijaga hatinya. Silakan orang ribut calon-calonan, silakan kalian ributan tahun suksesnya, tim suksesnya, tapi Masjid Al-Ihsan punya pendirian sendiri. Kami lebih baik menggunakan mulut kami untuk baca sholawat daripada ribut. Biar calonnya yang pada berantem saja, baca sholawat. Allahumma sholli ala wa ashghili wa akhrijna min bainihim wa ala aman, rakyatnya aman, yang berantem calegnya antepin aja. Selama ini kan terbalik, yang berantem siapa? Yang nyalon presiden tuh dia, dua orang yang berantem rakyat. Begitu menang Jokowi, ada yang langsung jadi bupati nggak di sini? Saya kadang-kadang pengen tertawa geli, ada orang yang sepanjang hari ketawa mulu pinggir jalan. Kalau ada orang ketawa terus seharian di pinggir jalan, namanya orang apa? Nah itu di spanduknya ketawa. Ada juga yang ngajak berantem gini, itu kan bajingan. Kalau bisa, nanti ketua DKM kita nih main nih, semua jamaah Masjid Al-Ihsan dan sekitarnya tidak ada gambar caleg atau calon presiden. Setuju nggak? Setuju nggak? Waduh, saya kan sudah dapat DP, ya. Ayo Bu, saya tanya, kalau suami sakit, yang nengokin tetangga apa presiden? Kalau suami meninggal dunia, amin. Kalau suami meninggal dunia, yang gotong tetangga apa presiden? Ngapa lo ribut mikirin gara-gara beda pilihan presiden, orang akur sama tetangga? Aneh tak? Teka hati cai mah. Kita kadang-kadang memihak tanpa alasan. Urusannya apa dengan kita? Coba nonton sepak bola, AC Milan lawan Juventus. Ini bapak-bapak nih. Tuh waktu nonton kira-kira bapak-bapak memihak nggak? Ayo, memihak nggak? Memihak. Bisa nggak? Sebodoh amat yang mana kayak yang menang? Nggak bisa. Tinju nih, Mike Tyson lawan Holyfield. Kira-kira hati bapak memihak nggak? Itu kalau Mike Tyson menang dapat duit nggak? Kalau kalah, bapak meriang nggak? Nggak ada urusannya. Ayo, sok lah, santai aja. Kalau bagi kita pilpres pemilu ala urusan kecil, suka pilih, nggak suka jangan dipilih, jangan diomongin lu dosa. Kemarin Jokowi dibilang PKI waktu lawan Prabowo, sekarang Prabowo sama anak Jokowi, berani nggak ngomong anak Jokowi anak PKI? Ayo, nggak ada yang jujur. Kemarin PKB berantem dengan PKS, kafir-kafiran. Kata PKS, PKB maulid itu bid'ah. Kata PKB, justru PKS ahli bid'ah yang anti maulid. Sekarang PKS bareng PKB, yang bid'ah yang mana? Liur cek aing mah, sok lah. Dah, dengan berkah maulid kita bareng-bareng, senyum bersama, nangis bersama, susah senang bersama. Insya Allah kalau itu bisa, nanti Nabi nungguin kita semua di sana. Namanya pesta demokrasi. Pesta itu senang-senang apa susah-susah?
ibu pesta kondangan tuh yang datang susah apa seneng? Sebetulnya ada yang susah juga. Amplop diisi bakal beli beras, kagak ada isi ketahuan makannya banyak sendiri. Mana bawa tas kosong pulangnya mirip. Ibu-ibu kan berangkat ngaji bawa tas kan, pasti kosong, pulangnya coba lihat. Soalnya, tapi memang ada orang yang menyalahgunakan pesta. Orang lain mah pesta nyanyi-nyanyi, orang lain mah pesta makan. Ada yang pesta ngadon mabok, ada nggak? Ini besok pesta demokrasi, ada nggak yang senang-senang? Ada. Tim ses dapat duit, ada nggak yang mabok? Ada. Orang yang kena provokasi. Tidak ada partai agama di Indonesia, tidak ada. Saya ingatkan ini, semuanya berdasarkan Pancasila. Dia ada juga gambar masjid Allah, buktinya nonton video porno. Tidak ada partai agama dan jangan jual-jual agama. Tidak ada partai Islam, jangan jual-jual Islam. Tidak ada partai Quran, jangan jual-jual Quran. Tidak ada partai ayat, jangan jual ayat. Tidak ada partai mayat, jangan jualan mayat. Waspada umat Islam, kalau ada yang gunakan ayat, kok kakek ngomong, kok pingin dipilih, kakek ngomong, kok dewek lah, temen si kowe. Santai saja mas. Tidak ada. Selesai soal perbedaan agama, selesai perbedaan etnis, sudah beres urusan beda suku, kita sudah satu bineka tunggal selesai. Yuk kita banyak baca sholawat, kita tawasulan dengan ahlul bait, dengan Rasulullah SAW. Hadirin siap? Ya udah tengkurap baik. Dah kalau nggak siap nggak apa-apa. Sallallahu Muhammad. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mulia. Jadi apapun sukses dan mulia. Jadi suami mulia. Buktinya disayang bini-bininya, padahal bininya banyak. Istri banyak tapi damai semua. Bahagia semua. Kita sama istri satu berantem melulu. Seminggu perang 6 hari, cuman sekali gencetan senjata. Betul? Jadi ayah ngurus anak sukses. Jadi komandan perang ngurus pasukan sukses. Jadi pemimpin ngurus umat sukses dan menjadi idola semua orang yang bersama dengan beliau. Kenapa? Karena khuluquhu Al-Quran. Karena akhlak Nabi itu Al-Quran. Mau ngurus istri pakai Quran, mau ngurus anak pakai Quran, ngurus dagangan pakai Quran, ngurus pasukan pakai Quran, ngurus negara pun pakai. Nah, saya siapin ibu-ibu. Ini doa terbaik seluruh dunia. Semua dari Al-Quran. Tidak ada doa lebih baik dari ini. Saya tidak melarang kita baca doa apa saja, hizib apapun boleh. Hizib Nasr, hizib Khofi, hizib Nawawi, hizib Andarun, boleh. Saya tidak melarang atau menyalahkan orang yang baca rotib, mau rotib Antos, rotib Hadad, rotib Nimros, rotib Bakar, apapun silakan boleh. Tapi sedapat mungkin doa yang ada di Al-Quran didahulukan. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Kenapa? Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Masih enak ke suaranya ya? Jelek-jelek juga mantan pemain musabaqah tingkat nasional loh. Perhatikan, kenapa Adam diterima tobatnya? Karena talaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin. Adam menerima langsung ijazah
beberapa kalimat mirrobihi yang dibaca oleh Adam itu sumbernya dari Allah, bukan karangan ustadz ini, bukan guru ini, bukan kiai ini, bukan habib ini. Semua yang dibaca oleh kanjeng Nabi Adam adalah mirrobihi, dari Tuhannya. Sekarang kita sudah dikirim doa dari Allah yang ada dalam Quran, itu yang kita baca kalau kita mau berhasil. Ini kitab munajat, ada kitab doa yang terambil dari Al-Quran. Semua urusan, semua masalah ada di sini. Silakan dibaca. Ibu-ibu sudah punya belum? Udah punya belum? Beli. Saya tidak menjual. Nanti disiapkan di depan saja. Bapak Ibu silakan ambil sendiri, bawa pulang sendiri. Tapi jangan lupa bayarnya di situ juga. Sudah saya ijazahkan, silakan diamalkan. Bisa untuk apa saja. Bisa untuk apa saja, komplit ya. Dari halaman 1 sampai halaman 14 itu wiridnya dari Quran yang biasa dibaca Nabi. Dari halaman 15 sampai akhir itu adalah doa seluruh nabi-nabi Allah yang ada dalam Al-Quran. Demikian, terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Sudah mau zuhur. Sekali lagi saya pamitan tidak ikut makan di sini, dan saya ya ini mah iseng-iseng aja. Kali pada sadar dibungkusin lah gitu lagi. Terima kasih. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doanya kita baca suratul Fatihah yang kita hadiahkan untuk ibu dan bapak kita masing-masing, kakek nenek kita masing-masing, keluarga masing-masing. Kemudian juga fadilahnya, sawabnya kita kirimkan kepada para perintis, pendiri, donatur, pengurus dan jamaah Masjid Al-Ihsan yang sudah berpulang ke rahmatullah. Semoga mereka semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebagaimana kumpul dengan kita di dunia ini, kelak mereka dikumpulkan bersama kita semua, bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Syai'un lilailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil.